Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, amantubillah, i'tasamtubillah, wa tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma la mani alima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang saya hormati pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah, yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajarannya dan pimpinan fakultas, prodi, panitia pelaksana KKN tematik pencegahan COVID-19 Universitas Filfat dan segenap peserta pembekalan KKN tematik Universitas Filfat. Puji syukur, alhamdulillah, di hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama-sama masih bisa mengikuti kegiatan pembekalan ini. Semoga saudara-saudari sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya mari bersama-sama kita membaca shalawat Nabi dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin saudara-saudari peserta KKN tematik pencegahan COVID-19 Universitas Filfat ini, materi yang saya sampaikan di hari ini adalah pembekalan KKN. Jadi materi yang saya sampaikan pada pembekalan KKN Universitas Filfat Lamongan pada tanggal 29 Juli 2020 yang saya sampaikan adalah dengan tema pelaksanaan program monitoring dan evaluasi serta pelaporan KKN yang saya sampaikan saya sendiri Nurdi SHG MPD selaku Wakil Rektor 3 Universitas Filfat. Saudara sekalian, terkait dengan materi yang saya sampaikan, ada beberapa target kompetensi yang harus dikuasai. Pertama adalah peserta memahami ketentuan pelaksanaan program monitoring, evaluasi, serta laporan KKN. Jadi diharapkan setelah menerima materi ini nanti, para peserta ini mengetahui dan memahami ketentuan bagaimana pelaksanaan program. Nanti ada program wajib, ada program pilihan. Termasuk nanti ada monitoring yang dilakukan oleh jajaran pimpinan, monitoring terpadu, kemudian ada yang dilakukan oleh DPL, dilakukan secara daring, sekaligus evaluasi dan pelaporan. Bagaimana nanti membuat pelaporan bagi peserta KKN. Ada pelaporan individu, misalkan nanti bentuknya seperti apa. Oleh karena itu, materi yang saya sampaikan, yang pertama terkait dengan kegiatan di pagi hari ini, para peserta benar-benar harus memahami bagaimana ketentuan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Saudara sekalian, yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan seluruh kegiatan KKN dalam rangka upaya pencegahan COVID-19 dan menemukan dampak dalam bidang keagamaan, pendidikan, perekonomian di tempat KKN, serta memberikan alternatif solusi. Jadi diharapkan dengan materi ini nanti peserta mampu mengimplementasikan bagaimana program-program kalian ini bisa diimplementasikan di masyarakat dalam rangka pertama adalah pencegahan COVID.
Yang kedua, bagaimana menemukan dampak. Apa dampaknya COVID-19 ini, corona ini di bidang keagamaan, di bidang pendidikan. Kita tahu semuanya, pendidikan sampai hari ini saja yang di persiapan new normal itu belum bisa terlaksana dengan baik. Bahkan di sektor-sektor perekonomian. Nah, dengan harapan ini nanti bisa memberikan pemikiran, memberikan alternatif solusi pemikiran. Kemudian yang ketiga, peserta mampu membuat pelaporan KKN. Saya berharap saudara sekalian mampu menyusun program dengan baik, mengimplementasikan dengan baik, memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang saudara tempati. Jangan lupa di akhir peserta harus mampu membuat laporan KKN ini secara individu. Bagaimana dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, cakupan materi ini perlu di awal, perlu saya sampaikan bagaimana kompetensi yang dicapai, kemudian yang kedua, apa materi yang akan saya sampaikan dalam waktu 60 menit ke depan ini. Pertama yang saya sampaikan, sebagaimana di layar, itu garis besar program. Jadi program-program, ada program pilihan, ada program wajib, itu programnya apa? Nah, itu saya sampaikan nanti secara sekilas. Kemudian bagian kedua, nanti bagaimana pelaksanaan program. Ketika di lapangan, saya harus koordinasi dengan siapa, kemudian harus komunikasi dengan siapa. Kemudian saya nanti akan menganalisis apa yang terjadi di masyarakat. Habis itu nanti kira-kira solusinya bagaimana. Nah, itu dikondisikan, disampaikan, kemudian dikonsultasikan dengan DPL di wilayah masing-masing. Itu nanti di bagian kedua. Kemudian di bagian ketiga ini terkait dengan monitoring dan evaluasi. Terkait dengan monitoring dan evaluasi, ini nanti juga perlu diketahui bahwa kegiatan yang saudara lakukan itu tetap dalam pantauan masing-masing DPL melalui daring. Kemudian yang keempat nanti pelaporan kegiatan. Jadi saudara sekalian, materi yang saya sampaikan di hari ini ada 4 poin itu sudah tergambarkan. Jadi bagaimana garis besar program KKN, kemudian bagaimana pelaksanaannya, habis itu bagaimana kegiatan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan KKN. Baik saudara sekalian, yang pertama terkait dengan garis besar program KKN. Jadi di garis besar program KKN ini secara umum ini ada 5 opsi program pilihan yang akan dilakukan. Mulai pertama adalah program kemanusiaan dalam rangka pencegahan COVID. Kira-kira program kemanusiaan itu berupa apa? Kemudian yang kedua, ini program pemberdayaan wirausaha masyarakat, UMKM yang terdampak COVID-19 ini. Bisa usaha di desa, misalkan warung, misalkan usaha toko, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah program kegiatan inovasi teknologi informasi dalam rangka penanganan COVID. Misalkan saudara yang jurusan DTI, misalkan menemukan aplikasi, bisa membuat teknologi informasi untuk diperbantukan. Kemudian program pemberdayaan BUMDes atau di pemerintah desa dalam rangka memperkuat jaringan pengamanan sosial desa saat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kelima, program kegiatan inovasi pembelajaran terutama anak sekolah, pendidikan dasar dan menengah yang ada di masyarakat, ya madrasah, di SD, sanawiyah, SMP, SMA misalkan. Ini beberapa opsi. Baik saudara sekalian,
program yang ada di KKN tematik ini meliputi pertama adalah program wajib, yang kedua adalah program pilihan. Ini yang perlu difahami ya. Jadi program wajib itu apa? Pertama adalah pendataan penduduk yang terkait dengan upaya pencegahan COVID di lingkungan sekitar. Jadi pendataan penduduk terkait dengan upaya pencegahan COVID. Ini bisa di gugus desa juga bisa, komunikasi dengan pemerintah desa juga bisa. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak COVID dalam bidang pendidikan, keagamaan, perekonomian bagi penduduk desa. Ini program wajib. Silakan saudara sekalian, ini langkah-langkah pertama nanti untuk mempertajamnya, silakan untuk berkoordinasi di pembimbing masing-masing desa. Sudah ada wilayah pembagiannya. Kemudian untuk yang kedua program pilihan. Jadi sekali lagi program wajib yang dilakukan adalah pendataan penduduk yang terkait dengan upaya pencegahan COVID di lingkungan desa kalian. Habis itu nanti menganalisis dampaknya baik di bidang pendidikan, di bidang keagamaan maupun di bidang perekonomian. Itu yang wajib saudara lakukan. Bagaimana pendataannya, bagaimana? Nah, itu sudah ada form-formnya, silakan itu nanti bisa dilihat di buku panduan. Yang kedua adalah program pilihan. Jadi di program pilihan ini produk karya pengabdian dapat dibuat secara berkelompok atau pada tiap satu desa tempat KKN minimal menghasilkan satu karya pengabdian. Ada satu produk gitu. Kemudian yang kedua, program KKN terkait dengan layanan masyarakat. Ini diantaranya. Jadi kalau mau berupa produk karya pengabdian masyarakat, ya monggo saja. Atau berupa layanan masyarakat. Nah, ini contoh-contoh yang saya sampaikan. Kalau produk karya pengabdian, contoh ini misalkan berupa sistem administrasi desa berbasis digital. Nah, ini misalkan membuat software, misalkan pendataan penduduk, misalkan software terkait dengan pendataan perekonomian, atau software misalkan terkait dengan keuangan desa lah, monggo saja di sini. Yang sistem administrasi desa berbasis digital. Kemudian yang kedua, membuat edukasi pencegahan COVID-19 dan dampaknya bagi institusi pendidikan. Ya bisa PAUD TK, SD, MI, SMP, Sanawiyah, SMA, maupun di TPQ Madin Pondok Pesantren secara daring. Ini bisa dilakukan, membuat edukasi, membuat materi-materi yang nanti bisa berdaya guna diberikan ke lembaga-lembaga. Kemudian yang ketiga, contoh produk karya pengabdian ini panduan pembuatan karya budaya. Jadi misalkan panduan pembuatan batik, pembuatan seni lukis, panduan masakan khas daerah misalkan. Kalau di sini ada batik misalkan. Kalau batik di Lamongan misalkan batik. Mana itu di Parengan itu misalkan. Atau masakan khas daerah juga bisa. Khas daerah ya seperti soto Lamongan, pecel lele Lamongan. Nah, membuat panduan, dibuatkan kayak resep begitu ya, kayak resep. Kemudian contoh program edukasi pencegahan COVID yang ada di lembaga tadi.
bisa itu penguatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh siswa-siswi dan guru. Kalau bagi saudara-saudara misalkan terjun di SD misalkan, sekarang ada jari PAI. Nah, jari PAI itu aplikasi yang dibuat oleh KKG PAI Kabupaten Lamongan. Itu bagus, bagaimana materinya ada di dalamnya, kemudian evaluasinya misalkan. Kemudian sampai ya dilengkapi video semuanya. Jadi barangkali saudara sekalian kok kebetulan dekat dengan SD bisa nanti masuk ke sana terkait dengan aplikasi untuk penguatan pembelajaran daring yang dilakukan. Ini bagus aplikasinya, aplikasi jari PAI. Kemudian yang kedua, pembuatan dan sosialisasi media edukasi dari berupa baik gambar, video tentang pencegahan COVID. Monggo saja. Bagaimana pencegahan COVID, jaga jarak, cuci tangan. Bahkan yang kemarin yang disampaikan oleh Kepala Dinas maupun oleh Kepala Kemenak di Kabupaten Lamongan. Itu sudah untuk persiapan new normal itu harus melalui 5 tahap itu kan. Pertama harus rapat guru, rapat komite, sosialisasi, kemudian koordinasi dengan gugus di pemerintahan daerah. Habis itu sekolah atau madrasah harus melengkapi sarana yang ditentukan sesuai dengan protokol COVID itu. Misalkan harus perlengkapan cuci tangan, sampai pada bagaimana siswa itu mengikuti pembelajaran. Itu sampai dibagi bagaimana dalam satu kelas, contoh misalnya satu kelas 28 atau 30. Nah, nanti dibagi satu kelas itu 10, 10, 10, di save begitu. Dan pembelajaran tidak boleh lebih dari 4 jam. Jadi maksimal kalau jam 7, 8, 9, 10, jam 11 sudah harus pulang. Itu di antara beberapa ketentuan. Nah itu monggo, nah itu misalkan nanti dibuat sebuah video edukasi dan itu nanti akan disebarkan. Nah, itu contoh misalkan pembuatan program edukasi. Yang ketiga, pembuatan alat cuci tangan dan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ini juga bisa video edukasi. Beberapa produk karya pengabdian, video edukasi, bisa video cuci tangan, video menggunakan masker, video cara menjaga jarak sosial dan fisik, harus jarak 1 meter. Kalau di sekolahan, kalau di madrasah, biasanya apa? Bagaimana walinya mengantarkan, bagaimana posisi di kelas, anak nggak boleh berkerumun, kemudian tidak usah istirahat, membawa jajan dari rumah, makanan dari rumah. Nah, seperti itu beberapa ketentuan. Dan seterusnya, ini terkait dengan video edukasi. Jadi seluruh peserta silakan untuk berkreativitas membuat video dalam rangka pencegahan COVID-19 atau Corona ini. Kemudian yang berikutnya menyumbangkan buku-buku pembelajaran bagi masyarakat. Jadi buku pembelajaran bagi siswa, ada cerita-cerita rakyat untuk siswa, ada buku pertanian, ada buku teknologi. Itu contoh produk karya pengabdian. Ataupun bisa membuat video profil atau potensi desa dan kesiapan desa menghadapi dampak wabah COVID. Silakan mulai awal, misalkan hal-hal yang dilakukan oleh desa, silakan nanti dibuatkan video begitu ya. Baik, saudara sekalian yang
berikutnya, ini contoh program KKN yang terkait dengan layanan masyarakat. Tadi kan yang berupa produk, jadi bisa membuat video, bisa membantu membuat peralatan misalkan. Kalau yang terkait dengan layanan masyarakat, ya, misalkan bisa menghasilkan masker kesehatan, membantu penyemprotan disinfektan, ya ikut bergabung lah. Kemudian menjadi sukarelawan untuk pengecekan suhu warga ketika akan ada acara di balai desa, posyandu maupun di acara pemerintahan, atau di acara-acara warga bisa. Sekarang ini musimnya nikah, punya hajatan, ya barangkali bisa bergabung dengan Gus COVID di desa untuk membantu. Kemudian membantu distribusi donasi makanan bagi masyarakat yang terdampak adanya COVID ini. Kalau kemarin masih ada nasi kotak, kalau sekarang sudah tidak ada. Barangkali kalau ada donasi, ya silakan untuk dibantu. Kemudian membantu membentuk desa tanggap COVID, tanggap dan tangguh itu yang program dari saudara sekalian, itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua, pelaksanaan KKN. Pelaksanaan KKN ini, pelaksanaan program KKN kuliah kerja nyata di masa COVID ini, di lingkungan sekitar, lokasi tempat tinggal, ya bisa dilakukan dengan koordinasi dengan RT, RW, Kades, Lurah, guru, kepala madrasah atau sekolah. Karena kemungkinan kalau berdampingan dengan lembaga berarti ke sekolah atau ke madrasah. Habis itu nanti mengidentifikasi permasalahan. Permasalahannya apa? Oh ternyata ini dampaknya di bidang pendidikan, ya monggo diangkat. Di bidang keagamaan misalkan monggo diangkat. Maupun di bidang ekonomi. Menyiapkan, melaksanakan program, kemudian menyiapkan materinya, metodenya, dan medianya, lalu nanti dilakukan programnya. Di situ tadi ada program wajib dan ada program pilihan. Habis itu terakhir nanti ada pelaporan. Saudara sekalian, ini rencana pelaksanaan, ini saya munculkan dan saya tabelkan, biar nanti saudara sekalian bisa mengetahui mulai dari pendaftaran secara online, kemudian daftar ulangnya, penjadwalnya, sampai survei lokasi, pembekalan, survei lokasi, sampai nanti bagaimana untuk menyusun rencana program dengan DPL, sampai nanti penerjunan, pengiriman ke lokasi, sekaligus nanti pelaksanaan KKN-nya. 13 Agustus sampai 12 September 2020. Saudara sekalian, uraian kegiatan pelaksanaan ini kita mencoba untuk membagi menjadi mingguan. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Nah, minggu 1 itu apa yang harus dilakukan? Di tabel sudah saya sampaikan. Mulai dari orientasi, konsolidasi, penentuan program kerja, serta produk pengabdian yang akan diusulkan secara online. Nah ini peran serta saudara sekalian, peserta dan DPL ini bermitra dengan bagus, berdiskusi dengan bagus. Maka jangan segan-segan saudara sekalian untuk berkomunikasi dengan DPL-nya. Kemudian di minggu kedua, ini saya perkirakan 20 sampai 26 Agustus. Nah, ini draft produk karya pengabdian dan pengerjaan produk karya pengabdian masyarakat. Jadi taruhlah membuat produk apa, buat cuci tangan misalkan seperti di depan-depan sekolah, di depan-depan madrasah. Monggo untuk membuat karya. Mau yang ahli elektronya misalkan, atau yang ahli mesinnya misalkan, mau buat produk ya silakan.
Kemudian di minggu ketiganya, 27 sampai 2 September, ini implementasi di desa penyerahan. Jadi hasil karyanya itu diserahkan ke desa. Kemudian yang terakhir, nanti finalisasi program dan persiapan perpisahan dengan pihak desa. Tidak terasa ya, sudah mau penutupan. Ini di minggu keempat. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, teknisnya pelaksanaan program pertama ini melakukan komunikasi. Ya. Jadi kalau saudara berada di tempat desa misalkan, desa asal, pertama adalah komunikasi dengan pemerintah desa, tempat KKN, tentang masalah apa yang dihadapi oleh desa ya. Komunikasi, ngomong-ngomong, koordinasi, ya bisa bisa komunikasi di sana. Kalau memang ada satu desa 2 orang, 3 orang bisa komunikasi bersama. Kalau memang sendirian, ya dipersilakan untuk komunikasi dengan perangkat desa ataupun di gugus pencegahan COVID. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mendokumentasikan masalah yang ada di desa. Ya, bisa ditulis, dicatat, direkam. Ya, namanya pemantauan, ya, bawa buku apa yang terjadi di masyarakat. Habis itu diidentifikasi dan mempersiapkan solusi atas permasalahan yang ada di desa berdasarkan dokumen dari pemerintah. Pemerintah desa maksud saya. Jadi, ini yang ditemukan adalah masalah dampak pendidikan, contoh sekarang ini. Di SKB 4 menteri belum bisa sekolahan itu dimasukkan. Tapi sekarang untuk persiapan new normal, ini kan luar biasa. Desakan dari orang tua, dari wali, supaya anaknya bisa masuk ke sekolahan. Ternyata dari SKB itu belum mengizinkan. Sehingga sekarang ini untuk persiapan new normal itu, ya tetap kegiatan pembelajaran, tapi memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan oleh gugus COVID. Ya, saya pihak sekolah, pihak madrasah itu berkoordinasi dengan pihak desa. Ini ketika nanti di lapangan. Jadi saudara ketika nanti di lapangan, apa yang saya lakukan? Nah, ini melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah. Ya, sudah barang tentu, sudah diurus semua perizinan dan sebagainya, sehingga nanti sampean di masyarakat ini komunikasi. Kalau nggak komunikasi, tahu dari mana sampean sebagai peserta KKN dari Universitas Bilfat? Ya, tidak bisa. Nih. Kemudian yang keempat, ini mengkomunikasikan solusi yang mungkin untuk pemecahan masalah pada pemerintah. Kalau sudah diskusi, kira-kira solusinya 1, 2, 3 misalkan. Habis itu melakukan giat aktualisasi program. Jadi kalau memang sudah menemukan permasalahan dan bagaimana solusi, ya acting-nya itu, ya, melakukan real programnya. Kemudian mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan, kemudian membuat laporan kegiatan harian kepada DPL melalui saluran yang tersedia. Ini pada pelaksanaan. Intinya di pelaksanaan bagaimana saudara ini komunikasi dengan pihak desa tadi. Kemudian dicatat permasalahannya apa yang ada di desa itu, kemudian diidentifikasi. Dari sekian permasalahan-permasalahan bisa sampean kelompokkan. Ini terkait dengan ekonomi, ini terkait dengan pendidikan, ini terkait dengan keagamaan. Misalkan pernah Jumatan tidak dilakukan karena di desanya itu zonanya zona merah misalkan. Akhirnya sekarang diperbolehkan tapi dengan ketentuan jarak 1 meter, kemudian harus disemprot, tempatnya itu harus disterilkan,
masuk harus cuci tangan, kemudian harus menggunakan deteksi suhu tubuh itu. Ini terkait dengan teknis di lapangan. Saudara sekalian, bagian yang ketiga ini terkait dengan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini jangan lupa bahwa dalam manajemen yang disampaikan oleh Terry itu ya, ada POWAC, planning, organizing, acting, controlling. Itu jangan lupa bagaimana mengkombinasikan antara unsur dan fungsi manajemen. Jadi bagian perencanaan itu fungsi. Kalau unsurnya ada 6, bagaimana orangnya, materialnya, metodenya, dan seterusnya. Metode. Saudara sekalian, ini monitoring dan evaluasi. Nah, kenapa kok di monitoring dan evaluasi? Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan atau program ini dapat dilihat perkembangannya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ini tujuan dari monitoring dan evaluasi. Ini tujuannya. Jadi ibarat gini, ada plan, ada acting. Ya. Plan dan acting ini kalau tidak dikontrol, jangan-jangan nanti keluar dari relnya, maka di situ ada program. Program itu ibarat kereta gitu, relnya. Kalau sudah keluar dari relnya, ya keretanya akan celaka. Nah, begitu juga di dalam kegiatan itu ada rel program. Nah, rel itu diikuti itu bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan. Fungsinya di situ kontrolnya. Contoh sering saya sampaikan. Rencananya membuat tahu, ternyata dadine tempe. Nah, ini kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, ini ada relnya. Nah, ini perlunya adanya monitoring dan evaluasi. Jadi, agar kegiatan atau program itu dapat dilihat perkembangannya, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara awal atau belum. Nah, dengan apa monitoringnya itu? Yang sudah ditentukan oleh panitia, semua monitoring ini adalah berbasis teknologi informasi berupa penyimpanan data dalam formulir daring Google Form ataupun mengirimkan video bisa ataupun menggunakan aplikasi WA Chat. Ini diharapkan seperti itu. Jadi tetap komunikasi tetap terjalin. Saudara sekalian, jadi kalau monitoring tadi di awal sudah saya sampaikan, ada monef terpadu, ada monef yang dilakukan oleh DPR. Monef terpadu itu nanti melibatkan seluruh pimpinan Bilfat, pimpinan rektorat, rektor, pimpinan fakultas, panitia pelaksana dilakukan secara daring online. Atau mungkin nanti kunjungan terbatas dengan memperhatikan prosedur protokol kesehatan COVID-19. Itu diantaranya. Nanti tetap ada monitoring dari pihak pimpinan. Yang kedua, nanti monitoring dari DPL. Terutama di hari pertama nanti memastikan mahasiswa ini memulai kegiatan KKN secara daring. Nanti secara seremonialnya pembukaan KKN sudah. Nah, ketika nanti di Monef DPL peserta ini di desanya ini sudah melakukan belum terkait dengan kegiatan KKN. Kemudian di akhir minggu pertama, jadi minggu pertama datang, nah itu nanti di Monef oleh DPR. Sudah mulai belum? Kemudian di akhir minggu pertama, nanti dari DPL nanti melihat kesesuaian perencanaan program dengan kondisi nyata di lokasi. Permasalahannya apa di lokasi itu, sehingga nanti programnya itu jelas. Khususnya yang berkaitan dengan pendataan, sehingga
peroleh umpan balik untuk perbaikan program. Ini fungsinya Monef dari DPR. Jadi kesesuaian programnya sudah sesuai apa belum dengan permasalahan. Jangan-jangan nanti membuat program tapi tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, ini diharapkan nanti kehadiran mahasiswa KKN ini kan memberikan ya solusi, kontribusi gitu ya. Kemudian di minggu kedua pertengahan ini difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan program. Mungkin di programnya itu ada yang belum jalan, ada yang sudah misalkan, nah, nanti di sana. Kemudian di akhir nanti difokuskan pada evaluasi hasil kuliah kerja nyata di masa pandemi COVID dan program tindak lanjutnya. Jadi diharapkan ini nanti evaluasi di akhir hasil KKN-nya ini di masa COVID-nya dan tidak lanjutnya. Saudara sekalian, terkait dengan pembimbingan ini nanti dilakukan oleh DPL. Ada beberapa ketentuan itu. Jadi misalkan memahami panduan terkait dengan KKN dari Bilfat ini, KKN kuliah kerja nyata di masa pandemik ini, pembimbing maupun mahasiswa harus membaca, harus memahami poin demi poin dan seterusnya. Terakhir, saudara sekalian, yang keempat ini adalah terkait dengan laporan. Jadi, saudara, setelah 1 bulan penuh sudah barang tentu, saudara nanti akan membuat laporannya. Bagaimana pelaporannya? Saudara sekalian, pertama adalah mahasiswa melaporkan pelaksanaan kegiatan KKN dalam bentuk laporan mingguan melalui formulir dari Google Form secara individu. Itu juga ada formnya, silakan untuk diisi. Kegiatannya apa? Ya, day to day sudah barang tentu, sehingga dalam 1 minggu nanti dilaporkan. Kemudian yang kedua, mahasiswa melaporkan pelaksanaan kegiatan KKN dalam bentuk laporan akhir pengabdian kepada masyarakat secara individu sesuai dengan format laporan. Jadi mahasiswa nanti akan dituntut membuat sebuah karya laporan. Nah, laporannya ada beberapa ketentuannya nanti di akhir. Kemudian laporan dapat dilengkapi dengan video atau foto dokumen kegiatan KKN. Jadi nanti kegiatan dari keseluruhan KKN itu divideokan ya, dibuat video. Ya silakan difoto, mari ngono dibuat video kan bisa saja, ataupun video nanti digabungkan. Sekarang aplikasi banyak sekali ya, pokoknya nanti bentuk video. Peserta kuliah nyata wajib membuat laporan akhir secara mandiri sesuai dengan format yang ditentukan. Di buku panduan sudah ada, silakan itu nanti dilihat, dipahami. Nanti membuat tidak sesuai ya dikembalikan, harus sesuai dengan buku panduan. Yang kedua, peserta kuliah kerja nyata atau KKN wajib membuat video singkat, ya secara mandiri sudah tentu. Isinya apa? Ya kegiatan program yang dilaksanakan. Jadi programnya tadi kan ada wajib, ada program pilihan. Nah itu nanti yang di video. Ya durasi sampai 7 menit lah, 4-7 menit. Kemudian nanti diunggah ke akun YouTube gitu kira-kira nanti. Sehingga mahasiswa nanti ya harus punya ID sudah barang tentu. Saudara sekalian, kemudian yang keempat, laporan tertulis dan link YouTube-nya itu nanti kemudian diserahkan ke DPL dengan format yang sudah ada di layar itu, misalkan
dengan format nama siswanya, mahasiswanya, kemudian semesternya, prodinya, lokasi KKN-nya, kecamatan, kemudian nama DPR-nya. Misalkan ini itu Ahmad Ansori, semester 6, prodi hukum, alamatnya Siman sekarang, pembimbingnya siapa? Pak Randy. Nah, filenya nanti dibuat seperti itu. Nah, kapan itu? Paling lambat 7 hari setelah KKN selesai. Selesainya tadi adalah 12 September. Ya, maksimal 12 ya. 20 September sudah harus selesai diserahkan. Saudara sekalian, peserta pembekalan KKN Universitas Pilfat tahun 2020 ini perlu saya sampaikan sistematika penulisan dan penulisan terkait dengan laporan akhir. Nanti pertama laporan akhirnya nanti di print kertasnya dengan menggunakan ukuran A4. Kemudian format naskahnya nanti dengan menggunakan huruf Times Roman ukuran 11. Sedangkan nanti di judul luarnya, di judulnya menggunakan ukuran 13. Dipertebal gitu ya. Kemudian ukuran huruf di dalam tabel 10 jarak antar tulisan spasinya 1,15, sedangkan judulnya spasinya 1. Jadi misalkan kayak sistematika ini sama laporan, ini kan judulnya, ini jaraknya 1 spasi. Ini beberapa ketentuan. Setiap data yang diambil dari sumber primer atau sekunder harus menyantumkan daftar pustaka. Nah, ini saudara sekalian. Jadi kita pakai EndNote, tidak footnote. Jadi setiap tabel di bawahnya nanti dikasih referensinya tabel. Nah, dikasih apa? Nah, tulisan kecil sumbernya. Diambil dari mana misalkan. Yang ini misalkan ada jumlah penduduk desa Miru 250 jiwa. Dari mana 250 jiwa? Kan ambilnya dari profil desa Miru contohnya. Kemudian terkait dengan sistematika penulisan, jarak tulisan dengan tepi kertas adalah 4 cm. Samping kiri 4, bawah 3, kanan 3, atasnya ini 2, ini ralat ya. 4 ini terlalu ke bawah kalau di buku panduan itu ya. Ya, atas 2, kemudian kiri 4, kemudian kanan 3, bawah 3. Pada laporan akhir menggunakan sampul warna putih. Berikutnya, format penulisan laporan secara mandiri ini individu ya. Individu, setiap mahasiswa harus membuat laporan. Wajib hukumnya. Sistematikanya pertama halaman judul. Nanti ada halaman judul, kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian ada tabelnya, daftar tabel nanti diisikan tabel 1, 2, 3, 4 apa? Ya, tabel 1 misalkan data penduduk, tabel 2 misalkan data lembaga pendidikan, tabel 3 misalkan data apa misalkan yang terkait dengan COVID gitu misalkan. Termasuk gambar, ini juga bisa begitu nanti. Lampiran juga ada daftarnya. Dibuat bab 1 nanti pendahuluan, bab 2 nanti pelaksanaan program, kemudian bab 3 nanti hasil dan pembahasannya, bab 4 nanti penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, ini nanti saudara perlu tahu ya, perlu tahu.
Apa yang dilampirkan ya, termasuk surat tugas. Ya, saudara ini benar-benar KKN di desa itu kan ya ada surat tugasnya. Kemudian nanti ada keterangan melaksanakan kegiatan KKN di desa. Nah, itu nanti dilampirkan juga. Ataupun dokumen yang lain. Saudara sekalian, ini terkait dengan penilaian. Jadi saudara kerja mulai awal di lapangan sampai pembuatan laporan itu nanti akan ada nilainya. Nah, berapa? Nah, ini bobotnya ini ya. Pertama, penyusunan program kerja. Jadi wajib membuat program kerja. Nah, itu nilainya 20%. Kemudian realisasi pelaksanaan. Nah, realisasi pelaksanaan ini 30%. Kehadiran kedisiplinan laporan mingguan 10%. Pak, nah kok kecil yang 10% tidak? Ini juga nanti akan terkait dengan pelaksanaan program. Dari mana hadir, nggak pernah hadir, tapi programnya ini tinggi ya. Ini akan relevan, akan saling terkait. Oleh karena itu kehadiran ya harus aktif. Setidaknya ikut berbaur dengan gugus COVID. Ya di balai desa lah biasanya. Nah, mau ngantor setiap hari di sana. Ya. Kemudian kerjasama, nanti akan dicek bagaimana komunikasi dengan gugus, bagaimana komunikasi dengan pihak desa. Sekaligus karya laporan akhir. Jadi seluruh peserta membuat laporan, nah itu nanti akan ada nilainya. Berapa nanti akan dikalikan itu. Sehingga di sini nanti ada nilai akhirnya itu. Kalau nilainya 686 sampai 100 ya A dapat istimewa lulus. 76 sampai 86 nanti B. Karena KKN ini masuk di SKS, 4 SKS. Iya betul ya. Karena nilainya ini besar sekali. Kalau 4 SKS itu dapat C, langsung nilainya nanti IPK-nya rendah. Kalau nanti KKN-nya 4 SKS itu dapat A, luar biasa nanti IPK-nya. Karena itu saya berharap benar-benar KKN ini benar-benar bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih seluruh peserta KKN tematik dalam rangka pencegahan COVID-19 dari Universitas Bilfat yang berada di Pondok Pesantren Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya berharap saudara bisa melaksanakan kegiatan KKN ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya ucapkan selamat dan sukses. Saya akhiri di materi pembekalan KKN di hari ini. Dan mohon maaf barangkali yang saya sampaikan ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.